Kata Nabi, kalau orang tua ridho, Allah pasti ridho. Kalau orang tua murka, Allah pasti murka. Ternyata kunci sukses dunia sampai akhirat dari Allah untuk kita sejatinya dekat dalam hidup kita ada di bibir orang tua kita. Tapi kenapa kita sibuk cari kunci-kunci yang lain, sibuk mengejar ridho orang lain, tapi kita melewatkan ridho orang tua. Kalau orang tua sudah berkata, "Nak, aku ridha kepadamu, nak." Langit terbuka, arasy bergoncang, malaikat aminkan doa kita, Allah kabulkan semua harapan dan cita-cita kita. Jangan cari surga yang jauh sebelum kau dapatkan dulu surga yang dekat. Jangan sibuk mulia di luar, hina di mata orang tua. Lebih baik kita hina di luar, asal mulia di hadapan orang tua. Betul? Seorang ayah bisa membahagiakan 10 orang anaknya. 10 anak belum tentu bisa membahagiakan seorang ayahnya. Seorang ibu berani mati melahirkan 10 putra putrinya. 10 anak belum jaminan siap mati demi seorang ibunya. Betul? Jangan sibuk beramal, gak pakai ilmu. Jangan sibuk mengejar surga yang jauh, lupa dengan surga yang dekat. Demi Allah, jangankan hartamu, nyawamu tidak bisa membayar semua pengorbanan ayah apalagi ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwa illa billah. Izinkan saya menitipkan ilmu pertama siang ini. Ikuti setelah saya. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Nabi pernah berpesan, barang siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak dipandang Allah Tuhannya sebagai hamba yang pandai mensyukuri semua nikmat dan karunia dari Tuhannya. Ciri-ciri orang yang bersyukur, lihat lisannya, seberapa sering dia mengucapkan kalimat terima kasih, terima kasih, terima kasih kepada siapapun yang karena wasilah orang itu dia mendapatkan kenikmatan dari Allah. Maka hari ini izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada segenap panitia yang sudah menjadi wasilah perjumpaan ini. Wabil khusus untuk DKM Masjid, ya itu maksudnya, Ketua Kalapas yang menjadi wasilah dan segenap hadirin hadirat yang berbahagia. Mohon maaf saya tidak bisa memuliakan satu persatu, tapi saya pastikan di hati ini ada rasa cinta, hormat untuk semuanya. Izinkan saya mengajak Bapak Ibu semuanya, kita ucapkan juga ribuan terima kasih yang kedua kepada sponsor yang menjadi wasilah yang membiayai kedatangan saya sampai ke daerah ini. Mohon maaf, yang menghadirkan saya bukan Gubernur Jambi, bukan bupatinya, bukan wali kotanya, bukan orang paling kaya di Jambi ini. Yang menghadirkan saya adalah anak-anak muda usianya, mantap jihadnya. Mereka membentuk satu komunitas, mereka namakan Riau Indonesia Mengaji. Bulan kemarin saya dikirim safari dakwah di Kalbar, bulan sebelumnya di Aceh, bulan sebelumnya di Sumut, bulan sebelumnya di Padang, bulan ini saya di Jambi, bulan depan saya di Batam, bulan berikutnya di Bengkulu, bulan berikutnya di Kaltim. 1 tahun ke depan selalu ada jadwal bersama mereka.
Bapak Ibu, kalau dulu kita kenal istilah AMD, Abri Masuk Desa, anak muda ini bikin program namanya UMD, Ustadz Masuk Desa. Saya salah satunya yang sering betul jadi korban mereka. Kadang-kadang saya dibawa mereka berdakwah masuk kampung, keluar kampung. Saya merasa jadi orang kampung. Kadang-kadang saya dibawa mereka masuk desa, keluar desa. Saya merasa jadi orang desa. Pernah waktu itu saya dibawa mereka masuk hutan, keluar hutan. Saya merasa yang bilang saya orang hutan, saya laporkan ke Polsek. Ini kena pasal perbuatan tidak menyenangkan. Semua biaya menghadirkan para ulama dari Jakarta ke pelosok-pelosok negeri, yang bayar bukan panitia, yang bayar anak-anak muda komunitas Riau Indonesia Mengaji. Bapak Ibu silakan tanya di KM masjid ini, 1 rupiah pun tidak dibebankan biaya untuk menghadirkan saya. Mohon maaf kalau mengundang pribadi mahal. Mengundang Ustadz dari Jambi saja mahal, apalagi dari Jakarta. Harus siapkan akomodasi semuanya. Betul? Saya keliling Indonesia, gak pernah pergi sendirian. Saya naik pesawat dan selalu bawa gerbong. Kemana-mana saya bawa gerbong. Saya hadirkan salah satu gerbong saya. Tiket pesawat saya saja mahal, apalagi tiket makhluk ini. Asisten saya ini kalau naik pesawat biayanya diminta 2 porsi. Kadang-kadang saya kasihan kalau dia ikut saya ke pelosok negeri, tidak ada pesawat besar, adanya pesawat kecil. Kalau pesawat itu kecil, sempit kursi di dalamnya. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana penderitaan makhluk ini. Dia duduk terjepit, terhimpit, tersiksa. Untung waktu itu ada seorang pramugari cantik jelita, nggak tega lihat asisten saya duduk terjepit dan tersiksa. Pramugarinya mendekat lalu berkata, "Abang, kalau seandainya abang susah duduk di kursi yang sempit ini, bolehkah saya tawarkan solusi buat abang? Abang kami bagasikan saja." Sekali lagi, tiket pesawat saya dan rombongan yang bayar komunitas Riau Indonesia Mengaji, panitia tidak diminta 1 rupiah pun. Nikmat apalagi yang kau dustakan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Hotel saya dan rombongan yang bayar mereka. Panitia masjid ini tidak dibebankan biaya 1 rupiah pun. Mobil antar jemput sewa antar saya sampai ke sini yang bayar mereka. Panitia tidak diminta 1 rupiah pun. Makan minum saya yang nanggung mereka. Panitia nggak usah repot-repot nyiapin makanan buat saya, nggak usah, bungkus aja. Tapi alhamdulillah tadi saya diajak makan oleh Bapak Kalapas di restoran. Ustadz, ini daging rusa. Bu, rusa. Kita doakan Pak Kalapas, mudah-mudahan Allah berkahi keluarganya. Amin. Bu, hari ini semua yang menanggung biaya saya, komunitas Riau Indonesia Mengaji, anak muda yang luar biasa yang sedang bergelora ingin berjuang berdakwah menyenangkan hati Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, jangan biarkan anak-anak muda ini yang sedang berjuang dalam kebaikan sendirian. Ambil peran, catatkan namamu dalam barisan kebaikan. Amalkan ayat intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Kata Allah, kalau kamu bantu agamaku, aku Allah pasti bantu kamu. Aku mantapkan posisimu di atas muka bumiku. Mimpi Allah tolong kita, kita nggak pernah mau menolong agama Allah. Bapak Ibu pasti semua pernah membaca kalimat ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kalimat yang gampang kita baca, susah betul kita amalkan. Ada 2 kata,
Kata pertama, terima. Kata kedua, kasih. Jujurlah dengan Allah, kita semua termasuk yang ngomong ini, kita lebih sering terima dari Tuhan. Kita jarang kasih di jalan Tuhan. Lebih banyak terimanya daripada kasihnya. Padahal Allah janji, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihah. Kata Allah, satu yang kau kasih, 1010 yang akan kau terima. Satu yang kita kasih di jalan Allah, 10 kita akan terima ganti dari Allah. Maka sebelum saya lanjutkan kajian singkat hari ini, saya ajak Bapak Ibu, saya mulai dari diri saya. Siapkan infak terbaik, kita bantu yuk, kita semangati anak-anak muda ini biar dakwahnya tidak berhenti hanya di saya. Mudah-mudahan berkat dukungan kita ada ustadz-ustadz lain yang akan mereka hadirkan. Mudah-mudahan berkat dukungan kita bukan hanya desa ini, kampung ini, masjid ini yang mereka datangi, ada masjid lain yang akan mereka kunjungi. Jangan lupa, saya dihadirkan di sini gratisan, panitia tidak diminta 1 rupiah pun, itu tidak terlepas infak dari jamaah sebelum kabupaten ini. Maka jadilah ahli manfaat untuk orang-orang setelah kamu, karena ahli ibadah kalah lawan ahli manfaat. Sekali lagi, ahli ibadah kalah lawan ahli manfaat. Sehebat apapun ibadahnya, sedahsyat apapun ibadahnya, begitu dia meninggal dunia, amalnya terputus. Tapi jika bisa menjadi ahli manfaat, sekecil apapun kebaikan yang kau lakukan, selama itu terus dinikmati oleh yang hidup, walaupun napasmu terhenti, pahala terus mengalir sampai kiamat nanti. Itulah sebabnya Nabi berpesan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, siapa dia? Dia adalah manusia yang bisa menebar manfaat untuk manusia lainnya. Saya mulai dari diri saya, siapkan infak terindah, senangkan hati Rasulullah. Tidak ada ceritanya orang jatuh miskin gara-gara sedekah. Makin kencang sedekahnya, berkah hartanya, nambah usahanya, bahagia hidupnya, husnul khatimah, semua kematiannya. Nabi menjamin salah satu manfaat sedekah, memastikan kita tadfa'u maitatasu, orang yang rajin sedekah tidak akan pernah bisa mati su'ul khatimah. Matinya tidak akan mengenaskan, matinya selalu penuh dengan rahmat Allah. Kita doakan yang berinfak, semoga Allah berkahi hartanya, usahanya, keluarganya, Allah jadikan anaknya saleh dan salehah. Amin ya rabbal. Episode kedua. Buat apa punya harta berlimpah ruah, anak kita satu pun tidak ada yang jadi soleh dan solehah? Lebih baik tidak usah punya harta apa-apa, selama anak ada yang jadi soleh dan solehah, mereka lah yang akan jadi harta, tidak ternilai dunia sampai akhirat kita. Betul? Saya sudah keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saya berani menyimpulkan saat ini Indonesia sedang dilanda apa? Krisis anak soleh. Banyak kacang lupa dengan kulitnya. Banyak anak-anak di negeri ini jadi majikan bagi orang tuanya. Pendek kata, banyak anak durhaka dengan ayah ibunya. Itulah sebabnya kenapa Indonesia banyak bencana, musibah, malapetaka. Mulai dari tsunami, banjir bandang, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, angin puting beliung, likuifaksi terjadi di negeri ini. Mana mungkin ada asap kalau bukan karena api? Mana ada Allah kirim bencana bertubi-tubi kalau bukan karena dosa besar yang terjadi? Dosa besar apa yang paling cepat mengundang murka Allah setelah syirik? Dosa durhaka kepada orang tua. Bapak Ibu masih ingat cerita di zaman Nabi Nuh? Ada seorang, di zaman Nabi Nuh ada musibah namanya banjir. Konon satu dunia ditenggelamkan Allah.
tidak ada yang selamat kecuali yang naik ke atas kapal Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh dikasih gelar tambahan, Abal Bashar Thani, bapak manusia kedua setelah Adam. Karena tidak ada seorang manusia pun yang bisa selamat setelah banjir Allah hadirkan. Timbul pertanyaan, kenapa Allah marah, kenapa Allah murka, kenapa semua ditenggelamkannya? Apa karena sebab waktu itu umat Nabi Nuh suka membangkang dengan nabinya? Kata ulama, ada sebab lain yang membuat Allah geram dan murka. Sebab apa? Pembangkangan seorang anak laki-laki kepada ayahnya. Siapa anak itu? Kan'an namanya. Durhaka dengan siapa? Nuh ayahnya. Sejarah menitipkan pesan agar kita renungkan, jangan main-main. Kalau dulu saja baru ada seorang anak laki-laki durhaka kepada ayahnya, dunia ini Allah tenggelamkan. Lalu bagaimana dengan potret anak zaman now? Bukan hanya durhaka kepada ayah, mereka berani durhaka dengan ibu tercinta. Bukankah kata Nabi, ibumu 3 kali lipat lebih mulia dari ayahmu? Ketika engkau durhakai ibumu 3 kali lipat, bencana, musibah Allah hadirkan sepanjang hidupmu. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, masih ingat beberapa hari yang lalu ada video viral seorang anak perempuan kecil di Medan membunuh ibunya dengan 20 tusukan senjata tajam. Bapak Ibu masih ingat di Lampung beberapa waktu yang lalu anak laki-laki membunuh ayahnya. Bapak Ibu masih ingat beberapa bulan sebelumnya di Makassar anak perempuan remaja disuruh ibunya merapikan kamar tidurnya sendiri. Dia tersinggung, dia kejar ibunya pakai senjata tajam, berlari ibunya ingin menyelamatkan nyawanya, sampai depan rumah terjatuh di tengah jalan. Apa yang terjadi? Dia tusuk ibunya membabi buta sampai meninggal dunia, dan itu ditonton oleh tetangga kanan kirinya. Demi Allah saya berani bersumpah, sampai detik ini saya belum pernah membaca dalam Al-Quran dan hadis ada satu riwayat saja yang menyebutkan bahwa ada anak setan tega membunuh orang tuanya. Sebejat-bejat anak setan, sejahat-jahat anak setan, jangankan membunuh, durhaka saja tidak ada satupun riwayatnya. Tapi anak manusia, jangankan durhaka, membunuh pun ada. Jangan-jangan manusia sekarang lebih gila dari setan. Mungkin setan sudah takut lihat kita. Jangan-jangan saking takutnya setan lihat manusia, setan berdoa begini kepada Allah, ya Allah, aku berlindung dari godaan manusia yang terkutuk. Manusia lebih gila dari setan. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Itu sebabnya saya menulis buku ini. Buku ini saya tulis selama 3 tahun setengah. Nulisnya sambil meneteskan air mata. Bu, buku ini saya kasih judul Ada Surga di Rumahmu. Siapa surga kita di rumah ayah dan ibu? Lebih dekat lagi ada di mana? Di bawah telapak kaki ibu. Tapi kenapa kita dan anak-anak kita suka mencari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat? Kalau saya kupas buku ini 1 bulan, 2 bulan tidak selesai kajiannya. Hari ini saya kasih beberapa contoh. Sibuk mencari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat. Makam-makam keramat jauh-jauh didatangi, batu nisannya dicium-ciumin, tanah kuburannya dikantongin, luar kota dikunjungi. Orang tua keramat hidup satu rumah mereka nggak urusin. Ini namanya mencari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat. Padahal orang tua kita
juga keramat, bahkan lebih keramat dari keramat manapun. Saking keramatnya, jangankan mendoakan, nyumpahin jadi doa. Orang tua itu doanya makbul, sumpahnya manjur. Masih ingat di Padang legenda terkenal anak muda yang disumpah ibunya jadi batu? Bantu saya namanya siapa? Itu baru maling kundang, belum yang maling sawit, maling motor, maling mobil, dan maling-maling lainnya. Jangan cari keramat yang jauh sebelum kau muliakan, jaga keramat yang dekat, ayah ibumu. Nanti ada di buku saya. Contoh kedua, kalau saya kupas panjang. Bapak Ibu sadar nggak anak-anak kita mencari surga yang jauh lupa dengan yang dekat, sibuk menghargai orang, sibuk memuliakan orang, sibuk ramah dengan orang, tapi nggak bisa memuliakan dan menghargai orang tua sendiri. Ngomong dengan orang lain bisa begini, anjay, nun sewu, punten, sama orang tua galaknya nauzubillah. Manggil pasangan bisa romantis, darling, darling, dadar guling, ayang beb, ayang beb, ayang beb. Manggil orang tua hoi 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 hoi. Padahal Quran mengajarkan fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ngomong ah mama, ah papa, satu kata ah saja tercatat dosa, apalagi membentak dan mengangkat suara kita lebih tinggi di atas suara mereka. Bu, jangan sibuk mulia di luar, hina di mata orang tua. Lebih baik kita hina di luar, asal mulia di hadapan orang tua. Betul? Contoh ketiga. Ini kalau saya kupas satu-satu lama. Jangan sibuk membahagiakan orang tapi tidak bisa membahagiakan orang tua. Itu namanya mencari surga yang jauh lupa dengan yang dekat. Gaji pertama dia dapatkan dari hasil kerja. Siapa yang lebih dulu bangga dia traktir? Teman-teman satu kantornya, pasangannya, pacarnya. Sama orang gak hitung-hitungan, sama orang tua pelit kayak 17 setan. Sama pasangan jor-joran, buat orang tua kok pelitnya kebangetan. Betul? Bu, jangan sibuk berkorban buat orang lain yang belum tentu mau berkorban buat kita. Berkorbanlah kepada sosok yang sudah lebih dulu dalam sejarah hidupmu membuktikan pengorbanan terbaiknya untukmu. Mereka ayah ibumu. Seorang ayah bisa membahagiakan 10 orang anaknya, 10 anak belum tentu bisa membahagiakan seorang ayahnya. Seorang ibu berani mati melahirkan 10 putra putrinya, 10 anak belum jaminan siap mati demi seorang ibunya. Betul? Jangan sibuk beramal gak pakai ilmu. Saya pernah diundang orang kaya masih muda, punya usaha batu bara, sudah kaya, belum punya batu nisan. Dia bikin acara megah, sewa hotel bintang 5. Pengisi acara artis ternama. Saya diminta jadi penceramah. Begitu saya masuk ke tempat acara, saya menangis. Nampak di depan mata saya 1000 anak yatim dia santuni. Hebat dong, 1000 anak yatim dia sedekahi. Lalu saya menangis karena terharu. Tiba-tiba ada seorang ibu tua duduk di samping saya lalu menegur saya. Ustadz Al-Habsyiyo. Iya. Ustadz kenal nggak anak muda yang hebat ini? Saya nggak kenal. Baru kali ini dia mengundang. Ngobrol pun belum. Menurut Ustadz orangnya seperti apa? TOP BGT, top banget. Topnya di mana Ustadz? Nampak depan mata saya. Tadi 1000 anak yatim dia sedekahi. Ibu telat, ibu nggak lihat loh, 1000 yatim dia sedekahi. Saya saja nggak pernah sebanyak itu. 1000 yatim ya Ustadz? Iya. Hebat ya? Iya. Bagus ya? Bagus dong. Tiba-tiba ibu tadi menangis. Lalu dia berkata, saya ini ibunya. 1000 anak yatim sibuk dia santuni. Sama orang tua dia pelit setengah mati. Sibuk viral di dunia, lupa viral di akhirat. Ini yang saya maksud Pak. Jangan sibuk beramal nggak pakai ilmu. Pulang dari sini saya titipkan ilmu ini. Buka surah Al-Baqarah ayat 215 yang awal bunyinya yas'alunaka madza yunfikun.
ayat ini setelah saya buka tafsir turun gara-gara siapa? Ada seorang sahabat Nabi namanya Amr bin Jamuh, orangnya kaya, tinggal di kota Madinah, gemar bersedekah, tapi dia bingung siapa urutan sedekah yang harus dia dahulukan. Dia menghadap Nabi lalu bertanya, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku siapa urutan sedekah, kasih yatim dulu atau fakir miskin dulu?" Gara-gara pertanyaan dia turun jawaban dari Allah. Ternyata urutan pertama sedekah Allah ajarkan bukan sibuk ngasih yatim, bukan kasih fakir miskin. Urutan pertama Allah suruh falil walidain, kasih dulu sedekah terbaikmu untuk orang tuamu. Ada berapa orang tua kita? Ada 3 kata Nabi. 1 ayah ibu yang melahirkanmu, 2 ayah ibu yang mendidikmu, para guru-gurumu. Tolong diingat, guru adalah orang tua kita, bukan beban negara. Ada Sri Mulyani di sini. Orang tua kita yang ketiga siapa? Ayah ibu yang menikahkan kita dengan anaknya mertua. Mereka ketiga-tiganya berhak didahulukan. Baik yang masih hidup apalagi yang sudah meninggal dunia. Dan jangan pernah melupakan siapapun keluargamu yang sudah wafat mendahuluimu, baik orang tuamu, pasanganmu, anakmu, saudaramu. Nabi kasih bocoran kondisi mereka dalam kubur sungguh tragis dan mengerikan. Kata Nabi, "Mal mayyit fil qabri kal ghariqil mutarawis." Orang yang mati di dalam kuburnya nasib mereka seperti orang tenggelam di tengah-tengah lautan. Setiap detik mereka nangis-nangis, manggil-manggil nama kita, keluarga yang mereka tinggalkan. Setiap detik mereka nangis-nangis mencari-cari pegangan biar tidak terus tenggelam. Pegangan mereka cuma satu, amal-amal kebaikan. Dan orang yang sudah mati tidak bisa menambah kebaikan mereka lagi, karena mereka terputus hubungan dengan ilahi. Tapi orang yang mati masih bisa punya satu harapan lagi. Apa harapannya? Sampai kiamat nangis-nangis nungguin kiriman amalan kebaikan tambahan dari kita, keluarga yang ditinggalkan. Itulah sebabnya Nabi menyuruh kita, "Uhdu limautakum." Kata Nabi, sering-seringlah kalian yang masih hidup ini mengirimkan hadiah untuk keluarga yang sudah meninggal dunia. Sahabat bertanya, "Wa ma hadiyatul amwat?" Apa hadiah buat mayit? Kata Nabi, ada 2. 1 doa, 2 sedekah. Sekali lagi, hadiah buat mayit ada 2. 1 doa, 2 sedekah. Dan sedekah yang pertama kasih dulu buat orang tua. Alhamdulillah. Urutan kedua sedekah kasih kerabatmu. Siapa kerabat? Pasangan, anak, saudara, tetangga. Urutan ketiga baru anak yatim. Urutan keempat fakir miskin. Urutan kelima ibnu sabil. Sekali lagi, dahulukan dulu yang lebih penting di atas yang penting. Jangan sibuk mengejar surga yang jauh, lupa dengan surga yang dekat. Demi Allah, jangankan hartamu, nyawamu tidak bisa membayar semua pengorbanan ayah apalagi ibu. Di buku saya ada cerita yang dahsyat. Saya kutip dari tafsir Ibn Katsir. Dulu ada salah seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar. Ketika musim haji, dia memandang ke arah Ka'bah. Lalu tiba-tiba dia menangis sejadi-jadinya. Kenapa menangis? Karena Allah nampakkan di depan matanya ada seorang anak muda sedang menggendong wanita tua di atas lehernya. Wanita itu dibawa tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Abdullah bin Umar menangis lalu bertanya, "Nak, siapa wanita tua yang ada di lehermu itu, nak?" "Ibuku, Imam." "Ibumu, nak?" "Betul, Imam." "Hebat kamu, nak." "Apanya yang hebat, Imam?" "Aku dengar-dengar kata orang kamu gendong ibumu dari kota Yaman yang jauh sampai ke Mekah." "Betul, Imam." "Kakimu sampai berdarah-darah karena melewati padang pasir yang panas." "Iya, Imam." "Kulitmu sampai mengelupas karena terik matahari menyengat." "Imam, biarkan kulitku, biarkan kakiku, bahkan biarkan nyawaku kelak jadi saksi di hadapan Allah Tuhanku betapa aku sangat cinta kepada ibuku." "Imam, apakah dengan cara begitu aku sudah bisa membayar jasa ibu kepadaku?" Abdullah bin Umar makin menangis lalu menjawab, "Demi Allah, 1000 kali kau gendong ibumu
dari Yaman sampai ke Mekah, 1000 kali kakimu berdarah-darah, 1000 kali kulitmu sampai mengelupas, 1000 kali kau tawaf mengelilingi Ka'bah. Tiap hari sekalipun ibu di atas gendonganmu itu tidak akan bisa membayar satu tetes darahnya yang pernah ia teteskan waktu melahirkanmu. Itu tidak akan bisa menebus satu teriakan rasa sakitnya yang pernah ia teriakan waktu melahirkanmu. Renungkan, kalau satu tetes darahnya, kalau satu teriakan rasa sakitnya tidak bisa kita tebus walaupun dengan jihad sehebat dan sedahsyat itu. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita menghapus goresan luka yang sering kita tancapkan di hati mereka, yang sampai mereka tutup mata pergi meninggalkan kita, belum pernah ada kata ridho sampai di telinga kita. Mimpi dapat ridho ilahi, kalau ridho ayah ibu tidak pernah diraih. Ingat pesan Nabi, ridho Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Kata Nabi, kalau orang tua ridho, Allah pasti ridho. Kalau orang tua murka, Allah pasti murka. Ternyata kunci sukses dunia sampai akhirat dari Allah untuk kita sejatinya dekat dalam hidup kita ada di bibir orang tua kita. Tapi kenapa kita sibuk cari kunci-kunci yang lain, sibuk mengejar ridho orang lain, tapi kita melewatkan ridho orang tua. Kalau orang tua sudah berkata, "Nah, aku ridho kepadamu, nak," langit terbuka, arasy bergoncang, malaikat aminkan doa kita, Allah kabulkan semua harapan dan cita-cita kita. Jangan cari surga yang jauh sebelum kau dapatkan dulu surga yang dekat. 1-2 menit saya ajak bermuhasabah. Tutup mata, tundukkan kepala, coba bayangkan wajah ayah ibunya. Bayangkan nanti semua dosa dan penyesalan masa lalumu. Bila perlu menangislah sedahsyat-dahsyatnya, karena mata yang menangisi dosa masa lalu Nabi pastikan haram disentuh oleh api neraka. Lebih baik kita menangis di dunia sebentar daripada menangis di akhirat selama-lamanya. Semuanya ikuti saya. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Cukup 1 kali saja dalam sejarah hidup kita, kita pernah gagal membahagiakan orang tua kita semasa hidupnya. Sekarang mereka sedang berada di alam kuburnya. Pesan saya yang terakhir, jangan ciptakan kegagalan kedua dalam sejarah hidupmu. Engkau tidak pernah beramal yang terindah untuk arwah ayah ibumu. Mimpi besok kita mati, anak-anak kita akan beramal atas nama kita. Kita yang hidup nggak pernah beramal buat arwah orang tua kita. Mimpi besok panen padi, hari ini sibuk nanam rumpun ilalang saja. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kata Allah, kalau kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu untuk diri kamu sendiri. Bapak Ibu, masih ada waktu sebelum nyawa sampai ke tenggorokan. Masih ada kesempatan menghapus keburukan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kata Allah, hanya dengan kebaikan bisa menghapus keburukan. Maka hari ini saya tawarkan ada 1 amal kebaikan. Jika Bapak Ibu bisa amalkan, akan membuat kita dapat pahala berlimpah, berkah anak cucu kita, dan akan terus mengalir ampunan bisa kita hadiahkan buat arwah-arwah kita. Kalau dulu kita sering meminta dari orang tua, hari ini berubah, jadilah anak memberi. Kalau dulu kita sering dapat murka, hari ini kejar ridho sampai akhir hayat kita. Kalau dulu kita pernah bikin mereka menangis, hari ini bikin mereka tersenyum. Karena 1 senyum orang tua, karena kebaikan kita, 1000 berkah hadir kembali dalam hidup kita. Bapak Ibu, ada 1 amalan kebaikan yang Nabi pernah tawarkan. Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Kata Nabi, ada amalan yang tidak akan putus, pahalanya terus mengalir, membahagiakan si mayit-mayit dalam kuburnya. Amalan itu Nabi bocorkan biar kita amalkan. Salah satunya apa? Wa mushafan warathahu, wakaf-wakaf Al-Quran yang kita bagi-bagikan. 1 Al-Quran isinya 30 juz, 114 surah, 6000 ayat lebih. Berapa jumlah huruf dalam 1 Al-Quran?
Imam Asy-Syafi'i memberikan jawaban 1.027.000 huruf di dalamnya. Satu hurufnya saja Nabi pastikan 10 pahala pasti kita dapatkan. Ayo coba kalikan 1.027.000 huruf kali 10 pahala, ratusan juta. Setiap detik akan jadi berkah dan pahala bagi kita yang berwakaf, akan jadi hidayah dan berkah bagi anak cucu yang hidup. Ratusan juta akan jadi ampunan bagi arwah-arwah yang engkau hadiahkan pahala wakaf Qur'anmu. Maka Bapak Ibu, di penghujung acara ini saya panggilkan komunitas Riau Indonesia Mengaji. Mereka mencari orang-orang baik di antara kita yang mau diajak dalam kebaikan. Bu, jadilah yang pertama dalam kebaikan, jangan yang terakhir. Kalau kita jadi yang pertama, ada yang ikut nanti setelah kita dapat pahala dari yang mengikuti tanpa mengurangi pahala mereka. Mereka ini punya program gerakan wakaf Quran, One Family One Quran. Saran saya, ikuti wakaf ini, hadiahkan pahala wakaf Quranmu, jihadmu. Satu, buat orang tuamu, mertuamu, gurumu, suamimu, istrimu, anakmu yang sudah wafat mendahuluimu. Niatkan buat yang wafat jadi ampunan, niatkan buat yang hidup jadi keberkahan. Bapak Ibu, sedekah itu membuka berkah. Dibelikan Quran, isinya semuanya berkah, pasti berlimpah pahalanya. Lalu dihadiahkan ini kepada orang tua kita, baik yang hidup apalagi sudah tiada. Bukankah berbakti dengan orang tua membuka berkah dunia sampai akhirat kita? Jangan takut nanti ngangkat tangan dibilang orang riak dan sombong. Karena teori sedekah dalam Quran Allah ajarkan ada dua. Salah satunya wa'ala niatan. Sedekah itu boleh terang-terangan, boleh dilelang, boleh dipublikasikan, bahkan boleh diperlombakan kalau menyangkut kepentingan umat yang banyak. Bapak Ibu, saran saya ikuti program wakaf ini. Dan kabar baiknya mereka tidak memaksa. Kalau nggak sanggup wakaf sendirian, ajak teman, boleh patungan, rombongan. Kemarin saya terharu, ada jamaah pengajian angkat tangan, Ustadz saya wakaf 30 Quran, kami dari Majelis Talim Al-Istiqamah, kami ada 10 anggota, kami masing-masing menabung 3 Quran, yang masing-masing 3 dia pulang ke rumah, dia cari 3 orang, suami, istri, anak, masing-masing 1. Selama ada niat pasti ada jalan. Paling tidak wakaf Quran kita ini jadi saldo akhirat menanti kematian kita. Lebih baik sedia payung sebelum hujan, lebih baik sedia amal sebelum kematian datang. Ustadz, boleh nggak wakafnya sedikit? Boleh. Nggak sanggup wakaf yang banyak, wakaflah yang sedikit. Dan jangan meremehkan kebaikan. Sedikit, kecil di matamu, besar di mata Tuhanmu. Masih ingat cerita Nabi, seorang pelacur wanita malam masuk surga, diampuni dosanya. Kenapa? Karena memberi seteguk air kepada anjing. Lalu bagaimana hari ini kita ngasih 5 Quran, 10 Quran, 15, 20, 30 Quran atas nama orang tua, pasti berlimpah ampunan buat kita dan mereka nantinya. Ustadz, kami belum ada uang sekarang, nabung dulu, nyicil. Mereka tidak maksa. Cukup nanti angkat tangan, sebutkan nama. Contoh, saya titip 10, saya 20, saya 30 Quran. Nanti ada tim mereka yang berdiri cuma mencatat. Lalu mereka cuma nitip nomor rekening yayasan. Bawa pulang rekeningnya, nabung, nyicil, ajak keluarga, amalkan ayat ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, selamatkan keluargamu dari api neraka. Jangan pernah berpikir ingin masuk surga sendirian. Ajak keluargamu, selamatkan saudara-saudaramu. Bu, ada waktu kita menabung. Besok, lusa, sampai 1 minggu setelah acara ini, silakan transfer sesuai dengan jumlah Quran yang siap dan ikhlas engkau wakafkan di jalan Allah. Bapak Ibu, siapapun nanti yang mengangkat tangan ikut program wakaf ini bukan karena saya nggak punya kekuatan menghantarkan hidayah. Sebentar lagi kita akan saksikan. Yang berani mengangkat tangan, dia sudah dipilih Allah. Dipilih presiden, senang apalagi yang milih Allah. Berarti dia sedang menyempurnakan baktinya buat ayah ibunya. Kita kumpulkan Quran di sini, nanti kita bagikan di seputaran sini. Dibagikan ke pondok-pondok pesantren. Bapak Ibu tidur sekalipun, Quran wakaf kita dibaca santri, pahala tetap mengalir.
dibagikan ke rumah-rumah tahfidz. Bapak Ibu nggak bisa hafal Quran, wakaf Quranmu menjadi wasilah mereka jadi penghafal Quran, kita dapat pahala yang sama nilainya di hadapan Allah. Ini Quran yang mereka cetak, eksklusif, paling mewah dari semua Quran wakaf yang pernah saya lihat yang berada di negeri ini. Ada terjemahan, ada panduan tajwid di dalamnya, dan kertasnya mereka cetak mewah, anti rayap, anti basah. Kenapa dibikin mewah? Biar nanti ketika kita bagikan tidak mudah rusak, tidak dimakan rayap, tidak mudah luntur, pahalanya terus mengalir panjang bagi yang berwakaf dan semuanya. Bapak Ibu, saya mohon keikhlasannya 5 menit ke depan bisa merubah takdir kita, bisa merubah kondisi anak cucu kita, bisa merubah tiket kematian kita. 5 menit ke depan lewat wakaf Quran kita bisa merubah kondisi arwah-arwah kita. Kita dengarkan dulu berapa nilai wakaf Qurannya. Baik Bapak dan Ibu, seperti di masjid-masjid dan majelis-majelis sebelumnya, kita ini berkegiatan ini titik yang ke-57. Jadi semua titik kita itu kita berkegiatan mengajak umat ikut dalam gerakan wakaf Al-Quran. Wakaf Al-Quran ini ada 2 garis besarnya. Yang pertama, kita mengumpulkan wakaf dari para jamaah, dari para donatur. Yang kedua itu membagikan Quran kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi nanti kalau ada rumah tahfiz, TPA, TPA, TPI, majelis mengaji pondok pesantren yang butuh Quran, nanti bisa hubungi kami atau nanti Bapak Kalpas melalui Kamaliat yang MC tadi, insya Allah bisa. Tahap pertama, awal bulan kemarin kita kirim 1000 Quran ke Jambi, ke rumah Bunda Endah namanya. Baru tadi malam Al-Quran sampai lagi 1000 Quran, berarti sudah 2000 Quran kita kirim di Jambi. Ini kita bagi-bagikan gratis. Ini Al-Quran wakaf, tapi kita cetak dengan kualitas terbaik agar yang berwakaf dan menerima wakaf banyak amal kebaikan yang beliau dapatkan. Baik Bapak Ibu, seperti di masjid-masjid dan majelis-majelis sebelumnya, tadi di lapas kita mengumpulkan 500 Quran. Hari ini kita ingin mengajak kita semua yang ikut berwakaf, kita titipkan hari ini 2 kenangan dan cenderamata. Yang pertama, nanti kita titip 1 sertifikat ini. Sertifikat ini selembar kertas, tapi insya Allah ini membuktikan Bapak Ibu pernah berjuang bersama kami dalam gerakan wakaf Al-Quran untuk negeri ini. Di dalam sertifikat ini ada 3 buku nanti yang bisa kita scan di handphone kita. Yang pertama ada audiobook sejarah tentang Rasulullah. Yang kedua ada video perjalanan para penghafal Quran. Yang ketiga ada audiobook bimbingan untuk ibu-ibu muslimah. Yang kedua, nanti kita titip 1 mushaf Quran ini. Ini Al-Quran insya Allah yang menerima wakaf dan yang berwakaf akan puas, karena ada al-hajjul juga di dalamnya. Jadi nanti kita bisa belajar sendiri di rumah, ada waktu untuk kosong, ada petunjuk tajwidnya di dalamnya. Jadi insya Allah kita semua akan bisa memanfaatkan wakaf ini. 1 Quran ini nilai wakafnya di angka 100.000 rupiah. Nilai wakafnya di angka 100.000 rupiah. Jadi setiap masjid, 56 masjid kita kunjungi, safari dakwah ini kita mengumpul data. Selesai safari dakwah ini nanti baru kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan sifatnya zonasi. Kalau kita kegiatan di Jambi, berarti kita bagikan khusus di wilayah Jambi ini. Dan 100.000 itu bukan membantu mereka cuma mencetak Al-Quran yang ada di Solo, tapi 100.000 termasuk membantu mereka biaya distribusi dari Solo, Jakarta, Palembang, nyampe ke Jambi dan ke pelosok-pelosok negeri Jambi ini. Ternyata biaya distribusi itu lebih mahal tanpa disadari. Betul? Kita sudah meringankan jihad mereka. Bapak Ibu mantapkan ya, niatkan buat yang hidup jadi berkah, yang wafat jadi ampunan. Siapapun yang berjuang bersama Quran pasti Allah kasih keberkahan. Siapapun yang berjuang untuk orang tuanya pasti dapat manfaat dan kebahagiaan. Niatkan buat yang sakit jadi obat. Kata Nabi, obati penyakit dengan Al-Quran. Resep dokter dari Nabi mahal-mahal, resep dokter ditebus mahal-mahal, resep dari Nabi jarang diamalkan. Nabung, nyicil, nggak perlu hari ini. Bismillah. Baik Bapak Ibu, kita mulai gerakan wakaf Al-Quran ini. Yang terpenting hari ini tidak uang kita, yang terpenting niat kita. Kalau ada niat kita, catatkan nama kita, nanti dititipkan nomor rekening. Kapan ada rezeki kita silakan ditransfer. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah orang yang Allah pilih, yang Allah gerakkan hatinya, ingin mengorbankan sebagian rezekinya, hartanya untuk mewakafkan Al-Quran?
kita mulai dulu dari angka tertinggi, baru nanti turun sampai nanti angka wakaf yang paling rendah. Bismillah. 30 Al-Quran pertama atau senilai 3 juta rupiah. Siapa orang pertama yang berani mengorbankan sebagian rezekinya untuk mewakafkan Al-Quran, kiriman amal untuk ayah dan bundanya di angka 30 Al-Quran pertama. Bismillah. Jangan takut dibilang riak dan sombong. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dianjurkan. Bapak Ibu, yang penting selama ada niat pasti ada jalan. 30 Quran bagi orang tua, suami istri 15-15, niatkan buat orang tua dan mertua. Cari orang 3, 10-10. Cari 6 orang saudara kandung, ajak menebus dosa masa lalu dengan orang tua, masing-masing hanya 5. Cari orang 10 di luar sana, masing-masing hanya 3 Al-Quran. Cari orang 30, masing-masing hanya 1 Quran saja. Selama ada niat pasti ada jalan. Jangan takut dibilang dia ada sombong, karena cara infak sedekah dalam Quran ada 2. Sirru ala niatan. Kita hari dipakai ala niatan karena silakan dibuka di Google kita masing-masing. 2 juta Quran setiap tahun kita masuk Quran. Orang hebat yang pertama Allah pilih. Boleh ke depan Bunda? Kita doakan, boleh ke depan. Setiap langkah dalam kebaikan membantu keberkahan. Kenapa saya minta yang wakaf angkat tangan? Karena mustantaqah, kata Nabi akan berbicara di hadapan Allah. Kenapa nanti saya perlu tanya namanya? Karena kebaikan ditempel dengan apapun termasuk nama mengundang keberkahan. Kenapa nanti saya tanya niatnya buat siapa? Karena segala sesuatu kembali kepada niat. Innamal a'mal binniyat. Bapak Ibu, orang hebat yang pertama Allah pilih. Assalamualaikum. Nama siapa? Allah memilih ibu, bersyukurlah. Berapa Quran siap dititipkan di jalan Allah? 30. Niatkan pahala yang Nabi bilang gak putus sampai kiamat, ibu akan hadiahkan atas nama siapa? Apakah masih hidup? Coba dengarkan, 1 rupiah belum ada yang ditransfer ke rekening yayasan ini. Tapi begitu diniatkan ibu ini untuk orang tua, suami yang sudah wafat, demi Allah, detik itu juga 30 Quran yang baru jadi niat sudah ditransfer ke rekening mereka, dan itu jadi hadiah terindah yang Nabi pastikan mayit bahagia sampai kiamat, gak akan putus. Ini cara paling cepat membuat arwah-arwah kita senyum kembali, dan satu senyum mereka membuka berkah buat kita. Bapak Ibu, tambahkan niat ibu sehat, panjang umur, diangkat penyakit, anak berbakti, tutup dengan Al-Fatihah. Barakallahu fiik. Baik, mari. Masya Allah. Baik, kita sambut orang hebat yang kedua. Nabung, nyicil nggak perlu hari ini. 30 Quran yang kedua. Adakah yang berani mencatatkan dalam sejarah hidupnya, berjuang sekuat tenaga untuk orang tuanya, angkat tangannya. Mobil bisa dibeli, motor bisa dibeli, buat orang tua berjuang sampai mati. Nabung, nyicil, nggak perlu langsung. Adakah yang siap? 30 Quran yang kedua. Jangan kalah dengan masjid-masjid lainnya. Adakah yang berani? Saya yakin di depan saya ada orang-orang hebat yang siap berjuang mati-matian buat orang tuanya untuk menyupport berkah dan hidayah buat anak cucunya. Adakah yang siap? Hari ini kita berjuang bersama Quran, besok kita mati Quran berjuang bersama kita. Adakah yang berani? Diangkat 30 Quran kedua. Bismillah, angkat tangannya. Ada? Kalau tidak ada saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. 30 terasa berat, saya turunkan. Di angka jihad yang kedua, nabung, nyicil, ajak teman dan keluarga. Bu, kemarin ada anak remaja duduk di depan saya menangis, selalu diangkat tangan. Saya titip sekian puluh Quran atas nama orang tuaku. 30 Quran. Dicatat namanya, dititipkan nomor rekening yayasan. Malamnya anak ini cerdas, tidak perlu menunggu 1 minggu. Ada niat, ada jalan. Dia putur rekening itu pakai infonya, cepret, dia share di grup WA-nya. Teman-teman, malam mingguan kemarin traktir pacar 1 juta melayang, masa 100.000 buat orang tua hitung-hitungan?
Ayo dong gabung dengan saya, bahagiakan orang tuamu, jemput berkamu. Teman-teman WA-nya tersentuh, ada yang menjawab, aku titip 1 ya buat arwah ayahku, aku 2 ya, aku 3, aku 4, aku 5. Hanya dalam waktu 1 malam, anak muda ini hanya lewat WA terkumpul 80 Quran. Niat 30 jadi 80. Pulang dari sini ada waktu. Jadi asma hidayah buat teman-temanmu, ajak teman WA, ajak tetangga, ajak keluarga. Bismillah. 20 Quran. Adakah yang berani maju ke depan? Setiap langkahmu dalam kebaikan menghapus langkah dalam keburukan. Kalau di luar orang lelang urusan dunia, kita bangga lelangan urusan surga buat orang tua. Baik, suami istri? Bukan. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh maju ke depan. Di depan. Nama siapa? Pak Triyono. Pak ini ya. Nama siapa? Triyono. Pak Tri. Oh, enggak sampai. Baik. Berapa Quran siap dijihadkan? 20. Niatkan pahala ini atas nama siapa? Atas nama Ibu Sanam dan semua keluarga sama anak istri cucu. Coba bayangkan, alangkah bahagianya arwah kita hari ini. Hari ini kita bahagiakan mereka, besok anak cucumu membahagiakan. Itu hukum alam. Tambahkan niat berkah rumah tangga, berkah rezeki, hajat dunia qabul, minta husnul khatimah, tutup dengan Al-Fatihah. Barakallahu fiik. Baik, kita menuju ke sebelahnya. Foto dulu. Sini. Insyaallah. Nama siapa? Allah memilih Warsiti. Adakah hubungan dengan Siti Badriah? Berapa Quran? Niatkan buat siapa? Allah. Kalau sudah ngomongin orang tua, berkah itu. Buat orang tua, mertua kakak. Tambahkan niat yang lain, berkah rezeki rumah tangga, tutup dengan Al-Fatihah. Baik, orang hebat yang ketiga. Ayo yang lain 20 Quran selanjutnya, langkahkan